Ya, ini Asy-Syarif ya. Kemudian adalah yang mulia. Maka ialah amalan baru. Ya, kata beliau adalah amalan baru setelah zamannya apa ini? Zamannya kenabian. Baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum ada di masanya empat imam mazhab. Maka perayaan ini setelah empat imam mazhab itu sudah tidak ada lagi. Maka muncullah perayaan Maulid Nabi. Ini keterangan yang ketujuh, ini keterangan dari Muhammad Rashid Ridha. Dia mengatakan peringatan Maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Ini pernyataan dari Muhammad Rashid Ridha. Beliau mengatakan apa? Peringatan Maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama membuat bid'ah itu kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah Maulid adalah salah satu cara yang ini bahasa Inggris, jadi saya kurang memahami bahasa Inggris. Ada cara metodologi atau ini maksud di sini itu apa? Cir question apa sih? Yang di Mesir ya. Kemudian Maulid itu menurut empat imam mazhab. Empat imam mazhab ya. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kita lihat jawabannya. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang Maulid sementara peringatan Maulid belum ada pada zamannya mereka? Gak mungkin kita mendapatkan keterangan dari empat imam mazhab. Ya. Maka ketika pernyataan ini ditanyakan, jadi Maulid ini belum ada di zamannya para imam mazhab gitu, nggak ada. Kalau ada mengatakan Imam Syafi'i itu membolehkan kok. Mereka hanya menukil dari perkataan Imam Syafi'i yang membagi bid'ah itu terbagi menjadi ada dua, ada bid'ah mazmumah, ada bid'ahnya mahmudah, ada bid'ah tercela, ada bid'ah terpuji. Maka katanya Maulid ini bid'ah yang terpuji karena dalamnya itu mengandung kebaikan-kebaikan tanpa adanya dalil yang lain lagi merujuk pada situ gitu, yang menjelaskan tentang bolehnya itu dilakukan begitu. Jadi itu yang saya herankan teman-teman. Jadi ngaku ikut Imam Syafi'i, saya bilang Imam Syafi'i apa pernah nih merayakan Maulid? Gak pernah. Makanya Maulid itu diadakan setelah wafatnya empat imam mazhab, setelah tidak ada baru adanya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dicetus oleh khilafah Bani Fatimiyah atau dari orang Syiah. Maka Maulid Nabi ini adalah tradisinya orang-orang Syiah Rafidhah begitu. Membaca kisah Nabi bid'ah kocak. Iya, terserahlah. Ente belajar lagi biar pinter ya. Apa nih? Andre Pati. Kemudian bapak-bapak yang satu ini, yang Bapak Andi ini, ya kan, beliau mengatakan kau bid'ah sesat. Jadi yang mudah sekali untuk menyesatkan orang itu siapa? Saya tanya. Kalau Anda mengatakan kelompok Wahabi atau yang disebut mereka yang disebut teman-teman kita ya, atau saudara-saudara kita atau orang-orang yang dinisbatkan kepada Salafi, ya, kemudian yang ente tuduh sebagai Wahabi, coba ente sebutkan di mana langsung jelas-jelas mengejas orang kamu sesat pasti masuk neraka. Gak pernah. Mereka tentunya membicarakan hal tersebut tentunya dengan dalil. Ini loh perbuatan ini gak ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak pernah mengerjakannya, berarti ini bid'ah.
Nah, sedangkan perbuatan bid'ah ini ya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada contohnya. Kata Nabi, perbuatan bid'ah itu, setiap bid'ah itu kata Nabi itu sesat, dan setiap sesat itu tempatnya itu neraka. Ya. Jadi kita tidak pernah mengklaim atau menuju kepada pribadinya atau personal orangnya, kamu bid'ah, sesat, gitu. Nggak pernah. Kita cuma mengatakan amalan ente ini nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, gitu kan? Nah, maka hal ini tertolak, gitu. Jadi kita tidak pernah mengklaim orang itu satu kamu. Kita cuma menjelaskan amalan yang Anda amalkan ini tidak ada contoh, ya, tidak ada dasarnya. Kemudian tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan perayaan Maulid Nabi itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ya, tidak pernah ada di zamannya 4 imam mazhab. Ya. Perayaan Maulid Nabi setelah wafatnya 4 imam mazhab baru ada. Makanya saya pertanyakan tadi, karena apa? Karena bagi orang-orang itu yang merayakan Maulid Nabi ini heran ini. Kebahagiaan mereka itu kemudian di tanggal 12 Rabiul Awal itu tentang perayaan yang dianggap mereka itu adalah perayaan Maulid. Nah, ini jadi pertanyaan lagi. Ini merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau merayakan hari wafatnya? Kan gitu. Pengikut Wahabi standar ganda, ya. Pengikut Anda yang enggak standar ganda mana kok melakukan amalan yang enggak ada dasar dari Nabi? Para sahabat nggak pernah ngerjakan. Jadi maksudnya itu jangan diamalkan, akhi, ya. Pahami hadis tentang muji Nabi. Iya, kita memang dianjurkan untuk memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memang diperintahkan Allah itu untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan cara-cara yang sesuai, dengan cara-cara yang ma'ruf, bukan dengan membuat amalan tersendiri. Maka bukti, benarkah kita ini cinta sama Nabi? Lantas kalau kita ini beneran cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan mencari. Ketika ada orang yang mengkritik Anda, bahwa ada yang mengatakan, oh perbuatan Anda ini nggak ada dasar gitu, atau nggak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukannya, maka di situ kita harus berpikir rasional. Benar nggak sih? Maka bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan atau menginginkan kebenaran, dia akan cari benar apa enggak ini. Dia akan cari, dia akan telusuri terus benar apa enggak nih. Dia akan cari dalilnya gitu, yang benar apa enggak sih gitu. 4 imam mazhab ini pernah enggak merayakan Maulid Nabi SAW? Ternyata enggak pernah. Ya, dari Nabi juga enggak pernah, para sahabat juga enggak pernah, para tabi'in juga enggak pernah mengerjakannya. Lalu 4 imam mazhab juga enggak pernah mengerjakannya. Bahkan perayaan Maulid itu belum ada di masa 4 imam mazhab. Setelah wafatnya 4 imam mazhab itu baru ada perayaan Maulid Nabi SAW. Nah, maka apakah boleh kita mengamalkan? Kita hanya mengatakan isinya loh, isi. Ya, kalau perkara isi siapa yang nggak tahu? Contoh, Anda berzikir aja seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, siapa yang bilang itu jelek? Ya. Tapi ketika Anda lakukan tidak sesuai contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, apakah boleh Anda kerjakan? Gak boleh. Karena kita beramal ini, ya ikhwah, yang ditunggu itu perintah bukan larangan. Kalau ditanya mana larangannya, mana, nggak ada larangannya. Emang nggak ada larangannya. Antum mau sholat subuh itu 4 rakaat, nggak ada larangannya. Cari di kitab hadis manapun nggak ada antum temukan larangan untuk sholat subuh itu 4 rakaat, nggak ada larangannya. Sampai saking nggak ada larangannya, di kitab-kitab hadis palsu pun nggak ditemukan itu larangan untuk sholat subuh 4 rakaat tuh. Jadi kalau kita pertanyakan mana larangannya, seharusnya yang ditanya itu bukan larangannya, mana perintahnya, mana dalil yang memerintahkan, gitu kan? Maka para sahabat itu, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu mereka kala datang turunnya wahyu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dijelaskan mereka itu apa? Sami'na wa ata'na. Tidak seperti ente ngeyelnya. Ente itu selalu menanyakan apakah, makanya anda tanyakan tadi, apakah Anda yakin Anda ini seorang ahlu sunnah? Seorang ahlu sunnah, orang yang ahlu sunnah itu mereka tidak akan menanyakan Allah itu di mana. Pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat.
Nggak pernah. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa diri Anda itu seorang ahlu sunnah? Justru kalau memang Anda itu ahlu sunnah, mengatakan wal jamaah, ya, atau mengaku mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda harus berusaha untuk kritis dalam mengamalkan sesuatu. Anda harus kritis, Anda harus cari tahu yang benar. Bukan kiai ente bilang, ini kamu nanti pulang dari rumah ini amalkan ini zikir ini 1000 kali, terus kemudian baca ini baca ini. Iya manut aja ente, nggak ditanya dalilnya mana. Nah kadang inilah orang belajar ini tak kalah dikasih sama syekhnya atau sama habibnya, sama ustadznya, sama kiainya. Contoh kan, saya ketemu Habib nih yang di video tuh, mungkin viral tuh kan videonya kemarin. Barang siapa yang meminum kopi, ya, ini hadis tentang kopi ini. Yang dia meminum kopi itu masih ketika dia meninggal masih ada belarang di tenggorokannya, masih ada bekas kopi. Maka katanya apa? Dakhalal jannah. Maka dia akan masuk surga. Kalau gitu ngapain repot-repot ibadah, tinggal bikin kopi aja sedrum, minum masuk surga kan kalau mati. Ya udah ayo bikin kopi kita. Gitu. Kalau seandainya ini memang benar gitu. Nah makanya hadis ini, ya, hadisnya memang ada hadisnya. Ya, yang minum kopi itu, barang siapa yang minum kopi ketika dia meninggal, maka masih ada belarang di tenggorokannya, maka dia meninggal dunia, maka dakhalal jannah. Itu memang ada hadisnya. Hadisnya itu hadis riwayat Kadzab bin Dajjal. Itu teman-teman. Hadis riwayat Kadzab bin Dajjal, ya. Saya menerangkan bahwa orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman angkarol maulida faqila lahu," misalnya, "Limada tafrahu bi maulidin nabi?" Apa bisa menjawab? Misalnya kita punya anak, saya beri contoh, punya anaknya keriting, wireng, gendut, raine kok bapake lah kira-kira gitu. Iku wae diakekoi seneng, kelahiran anak, padahal prospeknya enggak jelas. Sok ben nakal ta ora kok bapake ora jelas, iku seneng. Lho iki lahirnya nabi diseneng-senengno kok dieskali. Artinya maulidu hadzal nabi ini jelas al-maktubah membawa sa'adatut daren, pasti membawa sa'adatut daren. Lho ono wong seneng kok disoal, itu pakai logika apa? Anak kita yang lahir gak jelas masa depannya aja kita seneng. Kira-kira ngoten lah logika maulid. Sebab itu redaksi seneng itu ekstrim tentang beberapa teks. Sehingga diredaksikan fatrobu ya halal masani. Toroban itu seneng yang agak kaul, agak berlebihan. Sebetulnya di kamus tuh ya agak-agak joget maknanya toroban, tapi kalau tak maknanya gitu masa kiai-kiai joget kan ribet ya. Tapi toroban tuh seneng yang sudah tidak terkendali. Jadi toroban itu al-faroh yang melahirkan gerakan tubuh, itu torob. Makanya di situ tidak dikatakan fafrohu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal mathani terus. Fahazarul yumni gharrat. Mongko tai peparing sing serba barokah. Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam balaghatul Arab, kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan. Sehingga ketika kebenaran disebut ashabul yamin, ketika salah disebut ashabus shimal. Jadi itu ibarat yang luar biasa. Fahazarul yumni, apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah. Termasuk ketika Nabi milih amal yang mafdul, yang tidak afdol. Misalnya semua orang itu tawaf itu musyatan, semuanya berjalan. Teorinya al-ajru bi qadri ta'ab. Tapi Nabi itu enggak, Nabi justru tawafa raqiban. Nabi tawaf itu secara berkendara. Dan itu menjadi berkah bagi kita. Karena yang tawaf pakai kursi roda karena uzur itu menjadi punya referensi karena Nabi tawaf raqiban. Andai kan Nabi saat itu ikut masyian, maka kita bingung cari referensi bagaimana ketika kita tawaf harus berkendara. Sehingga Nabi pilihannya mafdul saja menjadi fadil, fadil menjadi afdol, semuanya berkah. Maulid itu Abu Lahab, sampean cocok ra cocok. Dados derenge wonten ormas-ormas Islam, pertama untuk barokah Maulid itu sinten? Abu Lahab. Terus, ya Bang ya, Gus. Bang. Kalau niku keluarga Kudus, bapak kula tiyang Kudus. Terus ketok itu aku Bang, tenang ya Bang, rasa tersinggung.
Nah niki teng Khaulal Ikhtifal niku halaman 15. Kesane Jawa Habib niku mboten nopo Habib Haidar Habib sing nyemak. Kula waos Habib kersane ana seksine ten. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dawuh Sayyid Muhammad nyeritakno adillatu jawazil ikhtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil boleh acara ikhtifal, acara syukuran bi maulidin Nabi. Faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumis Senin. Dados diriwayatkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan apa? Azab bisa babi itkihi lu Suwaibah jariyati. Dados Abu Lahab nak ngopi diurusi Suwaibah. Hari iku ngopi dhewe nyapu dhewe mergo pembantune kan hormat Sayyidah sinten? Aminah. Mergo gadah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho ngoten tok niki Abu Lahab ora roh carane niat, ya ora roh carane mahallul qiyam. Tapi urun. Apang makhluk qiyam tok gak urun. Urun, Bang. Maksudnya urun. Dadi krungu kabar Nabi lahir iku urun, sing diurono gak main-main. Jariyahe pembantu sing biasa ngurus ngopine, ngurus macam-macam. Dikekno Aminah ben ngurusi Kanjeng Nabi. Kafir Abu Lahab niku kafir. Dados khusus Maulid Nabi niku meneh dek tiyang Islam, tiyang kafir mawon untuk barokah napa? Maulid. Niki kersane tahqiq daripada zaman krungu-krungu kok mubalek takbire ra ono tapi ngomongi ra barbar. Mendingan krungu kok Sayyid Muhammad dan Masan Karwan niki. Wae teng Khaulal Ikhtifal nomor 15. Kula waca ge. Wa yaqulu fi dzalikal Hafidz Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimishqi, "Idza kana hadza kafiran ja'a dzamuhu." Lakone Bang. Iso kowe apal? Lah lakone saiki aku sing manani. Ah itu tuh. Soalnya nyanyi Bang. Aku sih. Sing apik, Bang. إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا. Lagune telu ono sing cepet ono sing sedeng. أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا بأحمد مسرورا ومات موحدا. Ganti uang, ganti Bukhari telu. Ketahui apa dah? Oh ya. Ono sing ngrep situ abang. والنور يهدي الحائرين أضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه. إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه
سروري بأحمده والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه وكأنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي العشر ذل المرسلين لواؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه صل على محمد. Amanani bariku lagu aku mulai bang diurusan. Ya niki kula maknani terus kula niku sakjane makdur saking hormati bidin Mbak Don niku mengke terus ya apang nyanyi malih. Nggih ya saiki nggih kersane nyanyi nah. Pisan gas Bang. Mungkin sing sering ngaos mriki kan sering pireng cerita niku. Kersane niki hormat teng majelis Maulid kula dudono takbire sore saking Sayyid Muhammad napa Alawi. Barokah Maulid niku pertama sing ngrasakno niku Abu Lahab, padahal napa kafir. Sonten Al-Muhaddis Ad-Dimiski dawaken di syair wau. Idza kana nalikane ana sapa hadza ikilah Abu Lahab iku kafiron iku kafir. Jaa ingkang teka apa dzamuhu apa ngritik Abu Lahab utawa mencela Abu Lahab. Dikritik, dicela, ditabat yadah. Dados sing ngritik, sing mencela Abu Lahab niku pangeran. Nah, dikritik wong gak biasa terima podo-podo manusa. Sing ngritik ku pangeran, sing nyalahno ku pangeran. Tapi di amal maulid turun, Bang. Jadi niku merdekakno sinten? Suwaiba. Niku untuk barokahe hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja ingkang teka padha muhu apa nyela Abu Lahab ditabat yadah kelawan surat tabat yadah. Fil jahim ing dalam neraka jahim mukhallatan hale diabadekno. Jadi orang yang dapat jatah neraka selawase mawon untuk barokah napa? Maulid. Ata teka apa anahu, ata teka maknane riwayat apa anahu satene Abu Lahab fi yaumil isnain ing dalam dina Senin daiman ing dalam salawas iku yukhafafu den gawe ringan apa anhu sange Abu Lahab. Jadi siksane niku khusus dina Senin napa diringanno. Mergo lisururi krana seneng bi Ahmad lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane niki apang ganjarane kathah. Kok kadang ngaji mbek kiai iku sumpek, nek sapang nyanyi iku seneng kabeh. Tapi nak nyanyi tok ra paham goblok kabeh. Ya pang ya clear ya. Nak nyanyi tok ra paham goblok kabeh. Lah nak ngaji tok bingung kabeh. Lah mulane ya ana ngaji, ana nyanyi. Nggih Beb nggih, cocok nggih Beb. Nggih. Ya nak ngaji tok ra paham bingung, nyanyi tok ra paham goblok, bingung mbek goblok elek kabeh. Lah niki mun koalisi wonten Habib, wonten kiai, wonten penyanyi, wonten. Lho mboten nyanyi mboten app, asal kanggo apik mboten app. Malam ya taghonna bil Quran falesa. Dadi ana taghonine maca Quran iku ya ana taghon. Ya aku ngawur iki jek didalil, Bang. Kok darane nyanyi tersinggung. Oh, aku mantu kiai darane penyanyi bagus, Pak. Gak ngregani wong, maksudnya yo sing positif. Gak usah bantah. Kualat dibantah aku. Tapi kok dhewe Gus Asin kiai ora oleh maksudno. Kula maksudno biasa mergo yakin agak mandi dadi tenang mawon kula. Mboten ate.
Dados jelas ya. Ata annahu fi yaumil isnani daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Dados Abu Lahab berhubung seneng kalian Rasulullah lahir Kanjeng Nabi. Niku ditakhfif, diringakno adab. Seneng urun kula balen. Penting ditambah urun. Nek mboten tambah urun negara ana maulid teko mergo mangan gratis. Famad dzannu bil abdi alladzi tula umri. Lalu kalau Abu Lahab saja dapat keringanan azab, bagaimana dengan orang sing tula umri, sepanjang umure bi Ahmadan apa masrurun. Seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wis seneng wa matalan mati sapa abet oleh mati muwahhidan hale wong sing bertauhid. Terus niki dalil-dalil sing nunjukno betapa barokah maulid. Meneh dek santri wong Abu Lahab mawon keberkahan hormat Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah niki sing ilmiah Bang, tak wacana Bang. Bari kamu pamit Bang, bar nyanyi nutup terus aku mulai. Kula wingi pamit bidin wajane kan kula riyen terus Gus Yasin ya Haidar terus diselip tiang kalis sitok putrane guru sitok putune Nabi dadi bismillah ngalah mawon. Srepot Musa. Lo ngalah yo penak, nak dihitung tawaduk yo ganjaran, nak dihitung apes yo sial yo ganjaran. Mergo mazlum napa? Dadi mazlum yo ganjaran, tawaduk yo ganjaran. Kesusu mulai sawangane harmonis mek keluarga yo ganjaran. Wis pokoke tiga agama. Ketemu kon yo ganjaran wis. Piye-piye umat Kanjeng Nabi. Tiang nu nak duwe anak, kula nate matur teng kantor dinasti Gus Yasin, diaturi Gus Yasin. Wong dhe anak sing ra jelas saleh ora ane nak lahir iku seneng. Wong kelahiran anak sing ra jelas saleh, ra jelas prospeke mawon seneng. Ya ora ana wong takok, kene apa seneng? Padahal ra jelas prospeke. Ya seneng ae jenenge ana kelahiran. Lah anak wong kelahiran wae seneng ra jelas saleh ora ane. Iku wae ra ana sing gugat, kenapa kamu seneng? Padahal ora jelas prospeke. Kok ana wong gugat seneng mbek Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulane dawuh Sayyid Muhammad teng halaman 9, kalau ada orang yang enggak suka Maulid, itu sama juga mengatakan lima datafrahuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor 9 Beb Amit. Nomor 9. Yang 9. Ben ono seksine Bang, ora kok perkara konfirmasi. Ya. Yang dikatakan maulid itu adalah al-ula annana nahtafilu bi maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan fi kulli waqtin wa fi kulli munasabah wa inda kulli fursatin yaqau fiha farahun aw sururun aw nasyad wa izdatu bidzalika fi syahri maulidihi wa warrabi wa fi yaumi maulidihi wa sana wa la yasihu li aqilin ayas ala limadha tahtafilun li'annahu ka'annahu yaqul limadha tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kowe dhe anak gak jelas soleh, terus gue seneng, ada ndak yang tanya? Enggak kan? Padahal gak jelas soleh, gak jelas prospek. Lho kok ana wong takok, kenapa kowe seneng Kanjeng Nabi? Wong Islam aneh jare Sayyid Muhammad. Ayo, nah dawuh Sayyid Muhammad, nggih niki dawuh Sayyid Muhammad, apakah itu tergambar? Fahal yasihu ayasdura hadza su'alu min muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mosok wong Islam kok takok lima datafrahuna bin Nabi, wis ra kebayang. Ya dadi nak ngaji mari pinter, nak nyanyi